Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi A. Berikut kami akan membahas materi tentang pembuatan dan evaluasi sediaan tablet. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Saya sendiri atas nama Hendri Sanjaya. Saya Dinda Ayu Hanifah. Saya Nelly Anggraini. Dan saya Fajar Aulia. Saya Ivo Salika Dewi. Yuk simak videonya. Pada slide yang pertama, yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi 3 1979, tablet adalah sediaan padat dibuat secara keempat cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk tablet. Ada silinder, bentuk kubus, bentuk cakram, bentuk bundar, bentuk batang, bentuk telur atau peluru, bentuk pipih atau sirkuler, bentuk oval, bentuk cincin, bentuk segitiga, segi empat, segi lima, bayang segi, segi empat, panjang atau bentuk hati. Selanjutnya ada penggolongan tablet berdasarkan metode pembuatannya, yaitu yang pertama ada tablet cetak dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi, umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa salam berbagai perbandingan. Masa dibasahi dengan etanol, prosentasi tinggi kadar etanol tergantung dengan kelarutan zat aktif dan bahan pengisi dalam pelarut, serta kekerasan tablet yang diinginkan. Yang kedua ada tablet kempah. Tablet kempah didefinisikan sebagai bentuk sediaan padat yang dibuat dengan cara pengempaan dari sebuah formula dengan memberikan tekanan tinggi atau tekanan di bawah beberapa ratus kilogram per sentimeter kuadrat pada serbuk atau granul menggunakan pons atau cetakan baja. Umumnya tablet kempah mengandung zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, desintegran, dan lubrikan, tetapi dapat juga mengandung bahan pewarna, bahan pengaroma, dan bahan pemanis. Selanjutnya, berdasarkan metode distribusi obat dalam tubuh. Yang pertama ada untuk pengobatan lokal. A. Tablet untuk vagina atau ovula digunakan sebagai anti-infeksi, antifungi, dan hormon lokal. Yang B. Tablet untuk penis atau basila digunakan sebagai anti-infeksi. Yang C. Tablet hisap atau lozenges untuk mulut dan tenggorokan. Yang kedua ada untuk pengobatan sistemik per oral. Tablet yang bekerja sistemik dapat dibedakan menjadi A. Short acting atau jangka pendek, dalam satu hari memerlukan beberapa kali menelan obat. Obat bekerja tidak lebih dari 8 jam. Yang B. Long acting atau jangka panjang, dalam satu hari cukup menelan satu tablet. Obat bekerja lebih dari 8 jam. Selanjutnya berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama, tablet biasa atau tablet telan, dibuat tanpa penyalut, digunakan per oral dengan cara ditelan, pecah di lambung. Yang kedua, tablet kunyah, chewable tablet. Bentuknya seperti tablet biasa, cara pakainya dikunyah dulu dalam mulut kemudian ditelan. Umumnya tidak pahit, dimaksudkan untuk dikunyah sehingga meninggalkan residu yang memberikan rasa enak di mulut. Yang ketiga, tablet hisap atau lozenges, Torisi pastilles, sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang membuat tablet melarut atau hancur perlahan-lahan dalam mulut. Yang keempat, tablet larut atau effervescent tablet. Selain zat aktif, tablet menggunakan campuran zat asam dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dengan air akan menghasilkan CO2. Diberi wadah yang tertutup rapat dan terlindungi dari lembab. Di etiket diberi tanda bukan untuk ditelan. Tablet ini harus dilarutkan dalam air baru diminum. Contohnya CA Deredoxon, tablet effervescent supradin. Yang kelima, tablet implantasi atau pelet. Tablet kecil, bulat atau oval kecil, steril dan berisi hormon steroid dimasukkan ke dalam kulit dengan cara merobek kulit sedikit. Kemudian tablet dimasukkan dan kulit dijahit kembali. 6. Tablet hipodermik atau hipodermik tablet. Umumnya digunakan untuk membuat sediaan injeksi steril dalam ampul dengan menambahkan pelarut steril Fi4. Umumnya berbobot 30 mg dan disuntikkan di bawah kulit atau subkutan. Dilarutkan lebih dahulu sebelum dijadikan injeksi hipodermik. Berdasarkan jenis bahan penyalut. Yang pertama,
Tablet salut biasa atau salut gula dreg adalah tablet kempa yang disalut dengan beberapa lapisan gula baik berwarna maupun tidak. Yang kedua, tablet salut selaput film coat tablet. Tablet kempa yang disalut dengan salut tipis, berwarna atau tidak dari bahan polimer yang larut dalam air yang hancur cepat di dalam saluran cerna. Penyalut tidak perlu berkali-kali. 3. Tablet salut kempa adalah tablet yang disalut secara kempa cetak dengan massa granulat yang terdiri atas laktosa, kalsium fosfat, dan zat lain yang cocok. 4. Tablet salut enteric atau enteric coat tablet atau lepas tunda adalah tablet yang dikempa yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cairan lambung, reaksi asam, tetapi terlalu dalam usus halus. 5. Tablet lepas lambat tablet yang pelepasan zat aktifnya dimodifikasi sehingga tablet tersebut melepaskan dosis awal yang cukup untuk efek terapi yang kemudian disusul dengan dosis pemeliharaan sehingga jumlah zat aktif atau konsentrasi zat aktif dalam darah cukup untuk beberapa waktu tertentu. Atau misal tablet lepas lambat 6 jam, 12 jam, dan sebagainya. 6. Tablet berlapis tablet yang disiapkan dengan pengempaan granuler tablet pada granulasi yang baru dikempa. Proses ini dapat diulangi untuk menghasilkan tablet berlapis banyak dari 2 atau 3 lapisan. Selanjutnya yang ketujuh ada tablet bukal atau bukal tablet. Digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Yang kedelapan ada tablet sublingual, digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah, sehingga zat aktif secara langsung melalui mukosa mulut, diberikan secara oral. Yang kesembilan ada tablet vagina atau ovula. Tablet kempa yang berbentuk telur atau ovula untuk dimasukkan dalam vagina yang di dalamnya terjadi disolusi dan melepaskan zat aktifnya. Tablet vagina mudah melemah dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Yang ke-10 ada tablet rektal, tablet kempa yang mengandung zat aktif yang digunakan secara rektal atau dubur, yang tujuannya untuk kerja lokal atau sistemik. Kemudian ada komponen tablet. Yang pertama, zat aktif secara luas, obat atau bahan aktif yang diberikan secara oral dapat bentuk tablet dikelompokkan menjadi zat aktif tidak larut air atau insoluble drugs. Zat ini cenderung digunakan untuk memberikan efek lokal pada saluran pencernaan seperti antasida dan absorben. Kemudian ada zat aktif. Selanjutnya ada zat aktif larut air atau soluble drugs. Zat ini cenderung digunakan untuk memberikan efek sistemik dengan terdisolusi dan terabsorpsi pada usus. Yang kedua ada excipient atau bahan tambahan. Excipient adalah zat yang bersifat inert, serta farmakologi yang digunakan sebagai zat pembantu dalam formulasi tablet untuk memperbaiki sifat zat aktif, membentuk tablet, dan mempermudah teknologi pembuatan tablet. Yang ketiga ada bahan pengisi atau diluent, berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktif sedikit sulit dikempa. Biasanya digunakan sakarum laktis, amilum manihot, calcipospas, calcicarbonas, dan zat lain yang cocok. Yang keempat ada bahan pengikat atau binder. Dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak, dapat merekat. Biasanya yang digunakan adalah mucilago gammic arabicae 10-20% atau panas solution metil selulosa 5%. Yang kelima ada bahan penghancur atau pengembang atau disintegran. Dimaksudkan agar tablet dapat hancur dalam perut. Biasanya yang digunakan adalah amilum manihot kering, gelatinum, agar-agar, natrium, dan alginat. Yang keenam ada bahan pelicin atau lubrikan berfungsi mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan atau matris. Biasanya digunakan talkum 5%, magnesium stearas, acidum stearicum. Kemudian yang ketujuh ada bahan penyalut untuk maksud dan tujuan tertentu tablet disalut dengan zat penyalut yang cocok, biasanya berwarna atau tidak. Yang kedelapan ada adjuvan, adalah zat tambahan dalam formula sediaan obat yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk maksud pemberian warna,
penawar bau dan rasa. Yang kesembilan, ada bahan pewarna atau colorist agent, berfungsi untuk menutupi warna obat yang kurang baik, identifikasi produk, dan untuk membuat suatu produk lebih menarik. Yang kesepuluh, ada pemanis dan pemberi rasa atau sweeteners dan flavor. Penambahan pemanis dan pemberi rasa biasanya hanya untuk tablet-tablet kunyah, hisap, bukal, sublingual. Selanjutnya, ada tujuan penyalutan tablet. Yang pertama, untuk melindungi zat aktif yang bersifat higroskopis atau tidak tahan pada pengaruh udara, kelembapan, dan cahaya. Yang kedua, untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Yang ketiga, untuk membuat penampilan yang lebih baik dan menarik. Yang keempat, untuk mengatur tempat pelepasan obat dalam saluran cerna, misalnya tablet enterik yang pecah di usus. Kemudian, ada cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Bahan obat dan zat-zat tambahan umumnya berupa serbuk yang tidak dapat langsung dicampurkan dan dicetak menjadi tablet, karena akan langsung hancur dan tablet menjadi mudah pecah. Campuran serbuk itu harus diubah menjadi granul, yaitu kumpulan serbuk yang volume lebih besar yang saling melekat satu sama lain. Cara merubah serbuk menjadi granul disebut granulasi. Salah satu syarat bahan pembantu yang digunakan untuk pembuatan tablet adalah harus netral, tidak berbau, tidak berasa, dan lebih baik tidak berwarna. Bahan-bahan tambahan yang digunakan pada pembuatan tablet dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pelincir, atau termasuk bahan pengatur aliran, bahan pelicinan, dan bahan pemisahan bentuk, bahan penghancur, bahan penahan lembab, bahan pengadrosian, dan bahan penghambat kelarutan. Lalu ada metode pembuatan tablet. Yang pertama ada metode granulasi basah. Metode granulasi basah ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam memproduksi tablet konversi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini dapat dibagi sebagai berikut, yaitu menimbang dan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dalam formulasi. Pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan lembab menjadi pelet atau granul. Kemudian dilakukan pengeringan, pengayakan kering, pencampuran basah, pelicin, dan pembuatan tablet dengan kompresi. B. Metode granulasi kering atau suling. Metode ini telah digunakan bertahun-tahun dan merupakan bentuk yang berharga terutama pada keadaan di mana dosis efektif terlalu tinggi untuk kempa langsung dan bahan-bahan yang digunakan peka terhadap pemanasan, kelembapan atau keduanya. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan. Tahap pembuatan ini yaitu partikel zat, aktif dan efisien dengan mengempat campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya dipecahkan lagi untuk menghasilkan partikel yang ukurannya lebih besar dari serbuk semula atau granul. Prinsip dari metode ini adalah membuat granulasi secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan pelarut. Ikatannya dapat melalui gaya. C. Metode cetak langsung. Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa bahan obat yang peka terhadap lembab dan panas yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granulasi dapat dibuat menjadi tablet. Akan tetapi, dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas tablet, maka metode ini tidak diutamakan. Selanjutnya ada macam-macam kerusakan pada pembuatan tablet. Yang pertama, binding adalah kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Ini terjadi ketika pelepasan dari tablet sulit dan sering diikuti bunyi rebut atau menderik yang karakteristik, tapi tablet tergores atau kasar. Yang kedua ada sticking atau picking, ialah perlekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin. Sticking adalah keadaan granul menempel pada dinding G. Penyebabnya yaitu punch kurang bersih.
Kemudian yang ketiga ada whiskering, ialah percetakan tidak pas dengan ruangan cetakan, terjadi pelelehan zat aktif saat percetakan pada tekanan tinggi. Kemudian yang keempat ada splitting atau capping, ialah lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Capping adalah keadaan yang menggambarkan bagian atas atau bawah tablet terpisah sebagian atau seluruhnya. Kemudian yang kelima, mottling adalah terjadinya warna yang tidak merata pada permukaan tablet disebabkan perbedaan obat atau hasil uraiannya dengan bahan tambahan berupa larutan berwarna yang tidak terbagi merata. Kemudian yang keenam ada crumbling, ialah tablet menjadi retak dan rapuh disebabkan kurangnya tekanan pada pencetakan tablet dan zat pengikatnya kurang. Kemudian ada syarat-syarat tablet. Yang pertama kekerasan. Kekerasan tablet biasanya antara 4-8 kg. Yang kedua ada keseragaman bahan aktif. Farmakopeia Amerika dan Formalium Nasional menetapkan batasan dalam potensi tablet. Kemudian yang ketiga yaitu keseragaman tablet. Tablet ditentukan berdasarkan banyaknya penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakopeia Indonesia. Yang keempat yaitu proses penghancuran. Jika tablet diharapkan efektif dalam pengobatan, maka jelas tablet tersebut harus larut atau hancur dengan cepat. Yang kelima, keregasan tablet atau friability. Friability adalah persen bobot yang hilang setelah diguncang. Penentuan keregasan tablet dilakukan terutama pada waktu tablet dilapisi. Alat yang digunakan disebut friability tester. Kemudian yang terakhir ada evaluasi tablet. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Keseragaman bobot dapat ditetapkan sebagai berikut. Pertama, timbang 20 tablet, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian, timbang tablet satu persatu. Tidak boleh lebih dari 2 tablet bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom B. Yang kedua ada uji kekerasan. Persyaratan kekerasan tablet umumnya berkisar 4-8 kg. Bobot tersebut dianggap sebagai batas minimum untuk menghasilkan tablet yang memuaskan. Yang ketiga ada uji keregasan. Persyaratan keregasan harus lebih kecil dari 0,8%. Yang keempat ada uji waktu hancur. Interval waktu hancur adalah 5-30 menit. Kemudian ada uji penetapan kadar zat berkhasiat, dan yang terakhir ada uji disolusi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.